Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Kalau teman-teman jalan-jalan ke folder Windows, maka teman-teman akan menemukan satu file yang kayaknya selalu ada di setiap versi Windows. Nah, ini nih filenya, Twine32. Ini tuh file apa sih? Nah, kalau misalnya kita lihat dari propertiesnya, ukurannya hanya 63,5 kilobyte. Kilobyte loh ya, ukuran yang begitu kecil banget. Dengan details yang semuanya itu hanya berhubungan dengan namanya. Twine32 Source Manager, dan lain sebagainya. Yang pasti, ini adalah file yang asli langsung dari Windows-nya. Jadi ini bukan file yang didapatkan karena install apa, atau mungkin di-download dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah sesuai dengan judul video. Apa yang akan terjadi kalau misalnya file ini kita hapus? Nah, sekarang kita coba dulu kalau hapus kayak gini, apakah bisa atau tidak? Kita yes, dan kita continue, dan ya, tidak bisa. Kita tidak bisa menghapusnya secara langsung. Jadi, kita akan menemukan jawabannya dengan cara kita restart terlebih dahulu PC-nya sambil menekan tombol Shift, biar kita masuk ke dalam recovery mode. Ya, saya di sini akan menggunakan recovery mode untuk bisa menghapus file tersebut tanpa perlu masuk ke dalam Windows-nya langsung. Nah, menggunakan command prompt seperti ini. Ya, seperti biasalah kalau misalnya saya membuat video gitu ya, untuk menghapus atau eksperimen, saya menggunakan metode seperti ini. Nah, nanti kita akan temukan jawabannya, apa fungsi dari Twine32 setelah kita menghapusnya. Apakah penting atau tidak? Sekarang kita coba masuk dulu ke command prompt. Saya tidak menggunakan password dan saya akan menggunakan metode notepad di sini. Seperti biasa, agar ada tampilan graphical user interface ala-ala dari Windows Explorer gitu ya. Nah, seperti ini. Kita ke PC dulu dan kita menuju ke C ya. Pastikan kita ke yang C. C, terus kita ke Windows, terus kita cari coba Twine32. Bukan folder ini ya, bukan. Tapi file DLL-nya. Kita all files dulu, dan sekarang kita coba cari Twine32-nya. Oke, ini filenya ya. Yang kita hapus hanyalah DLL-nya saja. Foldernya itu tidak. Sekarang kita coba untuk shift del dulu. Kita hapus seperti ini, kita yes. Dan kita coba refresh terlebih dahulu. Pastikan filenya sudah tidak ada. Oke, sudah tidak ada ya. Oke, kita cancel. Kita silang, terus kita balik lagi ke Windows 10 seperti biasanya. Oke, sampai detik ini di dalam boot tidak ada perubahan atau tidak ada kendala sepertinya ya. Twine32 dihapus dan masih masuk ke dalam logon UI-nya juga tetap masih bisa loh. Dan oke, Windows saya baru fresh install. Hanya saya tambahkan file ini saja. Itu ya. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Coba sekarang kita coba buka yang lain nih. Buka ini, oh masih bisa. Buka file explorer masih bisa gitu ya. Kita coba ke Windows, kita coba lihat Twine di sini apakah ada. Oke, habis S harusnya T ya. Nah, harusnya di sini tadi filenya ada ya. Tapi di sini nggak ada. Nggak ada Twine32. Berarti Twine32 memang benar-benar udah dihapus ya. Kita coba buka Microsoft Edge atau browser gitu ya. Dan ternyata di sini masih bisa. Tidak jadi kendala apa-apa, mungkin error tiba-tiba DLL32 atau segala macam yang tiba-tiba error, di sini masih aman semuanya. Oke, kita close saja di sini. Ya udah, ini kita silang aja, kita close karena saya nggak connect ke internet. Terus kita coba kalau misalnya buka yang lain, misalnya di sini kita coba buka command prompt. Command prompt jelas bisa dong ya. Terus kita coba untuk buka seperti control panel. Oke, ini dari ini ya, dari shell ini masih aman. Terus juga kalau misalnya kita coba buka aksesoris, misalnya buka paint, masih bisa. Dan buka yang lain juga masih bisa. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita buka Excel yang lain, misalnya installer, apakah bisa atau tidak? Nah, makanya kenapa saya di sini menambahkan file installer dari VLC. Gitu ya, sekarang kita coba nih ya. Apakah berjalan normal atau tidak dari si Twine32-nya kalau misalnya udah dihapus gitu ya. Kita coba install seperti ini, kita next. Kita install dan ternyata tanpa Twine32 masih jalan kok. Masih normal kok. Tuh. Oke, kita coba run, apakah masih normal? Oke, masih normal loh. Ternyata tidak ada kendala apapun. Kita mau open file, kita mau buka option misalnya di sini. Oke, option di sebelah, misalnya di tools atau apa, preference misalnya ya.
normal semuanya. Tidak ada kendala sama sekali. Artinya Twain32 tidak dibutuhkan dong ya. Ya, seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang sudah tahu jawabannya bisa tuliskan saja di kolom komentar sambil kita berdiskusi ya. Dan sekalian koreksi kalau misalnya ada yang salah dari saya gitu ya. Kenapa nih? Twain32 itu serasa tidak berguna kalau misalnya kita hapus di sini. Coba sekarang kita buka ini dulu. Masih bisa semuanya. Kenapa? Ya, Twain32 fungsi sederhananya nih ya, secara sederhananya, fungsi dari Twain_32 itu adalah untuk nge-link file exe ke dalam sebuah file DLL. Nah, biasanya kalau misalnya kita ngelihat program gitu ya, oke lah, kita coba nih ya, buka di sini open file location. Nah, biasanya kalau misalnya kita buka program, pasti akan ada file DLL di sini. Gitu ya. Karena kalau nggak ada file DLL dari sebuah program gitu ya, karena setiap program pasti DLL-nya akan beda-beda. Nah, kalau misalnya nggak ada DLL ini, maka dia tidak akan bisa jalan dari si aplikasinya. Nah, oleh karena itu, si Twain32 ini memproses file DLL ini semuanya agar bisa diakses satu jalur aja. Itu secara sederhananya. Jadi kalau misalnya kita pakai jalur yang berbeda gitu ya, ini VLC ini mau ngakses file ini, DLL ini misalnya gitu, atau yang ini, itu harus satu jalur, itu akan ribet. Jadi Twain32 itu menyatukan semua jalurnya menjadi satu. Nah, mungkin teman-teman kayaknya nggak asing gitu ya sama SVC host. SVC host juga fungsinya sama. Nah, itu dia kenapa Twain32 ini zaman sekarang itu seperti sudah tidak digunakan. Karena Twain32 itu lebih berguna untuk Windows yang zaman dulu, tahun 90-an. Entah itu Windows 2000, Windows NT 4.0, atau bahkan Windows 9X seperti 95, 98, Windows MI, dan lain sebagainya. Itu yang lebih berfungsi gitu ya. Kalau SVC host itu zaman sekarang. Makanya kenapa? Karena Windows zaman sekarang juga udah 64 bit, maka file Twain32 itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi kenapa masih ada? Ya mungkin ini masalah kompatibilitas. Takutnya teman-teman ada yang menjalankan program jadul yang dimana tidak bisa dihandle oleh SVC host. Lebih tepatnya SVC hostnya tidak mengenal dari DLL itu atau mungkin masih menggunakan jalur yang lama. Nah makanya Twain32 itu bisa menjadi alat untuk menjalankan program lama itu, program jadul itu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya file Twain32 ini kita hapus dan kalau misalnya teman-teman menjalankan program tertentu yang masih menggunakan mekanisme jadul selain menggunakan SVC host, maka mungkin akan ada error. Twain32 error segala macam bla bla bla, kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Semoga dipahami. Kalau misalnya ada kesalahan atau misalnya ada koreksi, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Saya sangat terbuka dengan diskusi. Saya harapannya semoga di kolom komentar tuh banyak diskusi. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jadi teman-teman udah tahu ya kayak gimana jawabannya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.